banyak sungai-sungai yang tidak terurus. Dan itu mengakibatkan banjir di sebagian besar wilayah Jateng. Ya, kalau dari sisi performan di berbagai sektor, banyak penghargaan beliau memperoleh itu. Artinya ya secara formal banyak capaian-capaian yang sudah dicapai oleh beliau di berbagai sektor. Makanya ini nggak nutut. Makanya banyak prestasi di Jawa Tengah, tapi problemnya kayaknya kok nggak bisa habis. Berarti sosok yang tepat untuk menggantikan Ganjar, maksudnya pribadi yang seperti apa gitu, kinerjanya yang harus seperti apa gitu. Ya, sekali lagi itu butuh terobosan, perlu terobosan dan akselerasi, lompatan supaya bisa mengejar permasalahannya. Misalnya tadi soal rob, ini butuh percepatan penanganannya. Tanggulnya perlu dipercepat, kemudian masyarakatnya juga perlu dipersiapkan, budaya konsumsi airnya juga dikurangi, tanggulnya disiapkan, dan mungkin harus relokasi. Ini kerja besar yang membutuhkan sentuhan yang luar biasa. Yang berikutnya untuk soal ketimpangan. Di skema yang temuan kami itu Jateng minimal butuh keseimbangan dengan membuat 3 poros ekonomi. Sekarang Semarang sebagai tumbuhan pantura, kemudian di selatan yang sekarang menjadi sebagian besar hotspot untuk kemiskinan Jawa Tengah, perlu diangkat poros baru namanya daerah Jawa Tengah Selatan, dengan kekuatan agromaritimnya tadi di Purwokerto dan sekitarnya. Kemudian di timur, di Jawa Tengah bagian timur itu Solo Raya. Nah, Solo Raya itu konsepnya adalah penguatan aglomerasi. Dia seperti konsep Jabodetabek, satu sama lain yang saling terhubung dan saling mensupport dengan pusatnya Solo. Karena Solo kota kecil, tetapi memiliki semua kebutuhan untuk kemajuan ekonomi. Tapi kalau hanya Solo sendiri tidak akan berkembang karena akan terbatas oleh wilayah, tapi juga dia membutuhkan dukungan sekitarnya. Nah, kolaborasi ini yang harus dibangun. Jadi ini pun membutuhkan pendekatan baru dalam membangun ekonomi Jateng yang hanya tadinya bertumpu pada poros utara, harus minimal 3 poros, utara, selatan, timur. Ini juga butuh effort yang luar biasa. Nah, yang berikutnya ke depan juga perlu ada upaya untuk mengurangi, ini bukan cuma Jawa Tengah tapi juga nasional. Bahkan Jawa. Kalau Jawa cara membagi wilayah administrasinya tetap seperti sekarang, tidak akan mampu mengatasi masalah. Saya sering sampaikan misalnya 3 provinsi besar Jawa, Jatim, Jateng, Jabar, itu menyumbang hampir 55% atau mungkin 60% kalau seluruh Jawa ini dikumpulkan dari kemiskinan nasional. Jadi orang selama ini dikiranya kemiskinan luar Jawa, enggak. Kemiskinan itu sentrumnya di Jawa. Karena tadi dari sekitar 26 atau 27 juta itu, hampir 14 jutanya ada di Jawa. Tadi termasuk Jogja juga masih lumayan, kemudian Banten juga begitu. Tadi Jabar, Jatim, DKI juga masih ada kisaran sekitar 400 ribuan atau berapa itu. Jadi kalau di total mendekati 15 juta. Makanya 25 tahun ke depan Renstra Indonesia kalau mau bicara pengentasan kemiskinan, ya Jawa ini harus diberi treatment khusus, afirmasi khusus. Kalau saya skemanya adalah dana alokasi khusus pengentasan kemiskinan berbasis populasi. Jadi yang populasinya besar, dia dapat support besar untuk bisa mengentaskan. Nah, selain pengembangan tadi sektor-sektor fundamental, maritim dan pertanian, yang menjadi penopang sebagian besar kelompok yang sekarang ini masih tergolong miskin tadi. Jadi sebenarnya yang untuk penerusnya Pak Ganjar ini bukan hanya sekedar melanjutkan program-program yang sudah ada, tapi juga dia berani
apa ya, membuat satu inovasi gitu ya Pak ya. Karena memang sudah nggak bisa ibaratnya nggak bisa dijalanin biasa lagi nih. Harus ada perubahan gitu loh. Iya. Gini Pak Ganjar kan belum selesai. Iya sih Pak. Udah Nah, greget tapi banget ya. Iya. Saya lihatnya udah keliling-keliling Pak. Iya. Tapi sebenarnya kalau dibuka datanya, Jabar, Jatim, Jateng mungkin kurang lebih sama problem dasarnya. Cuma diuntungkannya Jawa Barat itu karena industrinya berkembang kan. Jabodetabek kayak misalnya Jabodetabek itu kan seperti rasanya ya seperti DKI lah, kemajuannya segala macam. Makanya menyumbang ekonomi yang cukup tinggi. Jadi Jawa Barat nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau dibuka bagian selatan Jawa Barat, wah parah. Coba dilihat Pamempek sampai ke sana, Sukabumi, sebenarnya berat. Jawa Timur pun begitu. Nah selama ini sekali lagi, baik desain kebijakan untuk Jawa secara umum masih bertumbuh di Pantura. Nah harus diseimbangkan ke selatan. Nah ini problemnya sebenarnya bukan hanya Jawa Tengah. Termasuk di kami ketika mensimulasi, Jateng Selatan itu tarikannya memang akan lebih bagus kalau bukan dari Semarang, tetapi dia dari Jogja yang sebelah timur dan dari Bandung yang sebelah barat. Ini ekonomi yang bisa dihubungkan, bisa diintegrasikan, bisa dikoneksikan, yang semuanya akan mendapatkan manfaat. Kayak misalnya Bandung itu tarikan ekonominya saya kira ya kalau ke Jakarta sudah terhalang oleh Bekasi dan ininya kan. Nah, dia mesti ekspansinya ke daerah kami ke selatan. Nah, ini menjadi muatan untuk kebijakan Jawa ke depan. Dan kalau kita gagal, kalau bicara ini sebenarnya itu kegagalan dari berapa persen ya? Penduduk Jawa ini kan hampir sepertiga lebih kan? Atau 2/3 sorry ya. Sebagian besar penduduk Indonesia kan masih di Jawa. Makanya begitu problem Jawa tidak bisa tuntas, ya artinya sebenarnya problem Indonesia menjadi bermasalah. Nah ini penting untuk dijadikan para pengambil kebijakan, pemimpin, bukan hanya konteksnya Jawa Tengah, tapi juga Indonesia ke depan. Baik. Kalau sekarang saya pengen ngajak Bapak ngomongin soal DPD nih Pak. Oh ya, oke. Sudah cukup ya Jawa Tengah ya? Iya, sudah cukup. Biar nanti urusan Ganjarnya nanti lagi. Ini Pak, kalau di Amerika Serikat. Tapi sebelum ini saya closing dulu ya untuk Jawa Tengah. Oke. Ya. Kami sebenarnya di Jawa Tengah dalam konteks kepemimpinan Jawa Tengah kita punya kebanggaan tersendiri apa? Karena ya Jawa Tengah menjadi salah satu rujukan untuk kepemimpinan nasional. Kita punya Pak Jokowi yang presiden kemarin, dan sekarang pun Jawa Tengah bisa menjadi salah satu kandidat yang potensial untuk kepemimpinan nasional. Artinya memang di Jawa Tengah kita bersyukur di tengah tantangan yang banyak tadi, kepemimpinan selalu bisa menjadi mewarnai kepemimpinan nasional. Betul. Itu mungkin catatan untuk Jawa Tengah. Baik. Oke, sekarang tentang DPD. Tentang DPD. Yeah. Jadi kan kalau di Amerika Serikat kan ada legislator dan senator, sama seperti di Indonesia. Ada DPR, ada DPD. Nah tapi permasalahannya adalah DPD ini kerap nggak kelihatan gitu, Pak, karena memang bukan lebih aktif sih ya, lebih dominan DPR gitu, Pak. Sebenarnya masalahnya apa sih Pak? Agak geser kanan dulu ya, ini soal DPD. DPD ini lahir karena reformasi, amandemen konstitusi tahun 99 sampai 2001. Dan ingin mengubah desain kebijakan terutama parlemen. Dan itu dasarnya ada. Dulu ketika sebelum reformasi, kita itu bergerak ke arah negara yang sentralistis. Kemudian terjadi penumpukan kekuasaan di cabang eksekutif, namanya heavy eksekutif. Parlemen seolah-olah tidak kelihatan. Dulu istilahnya menjadi rubber stamp, ada yang memberi istilah seperti itu, kayak tukang stempel gitu lah istilahnya. Nah karena itu ketika reformasi didudukan eksekutif ya eksekutif, legislatif itu rumpun parlemen menjadi pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang.
sekaligus dibangun mekanisme upaya untuk mendorong terjadi penguatan parlemen dengan merekonstruksi parlemen dari unicameral menjadi bicameral. Bahkan sebenarnya faktualnya kita trikameral. Nah, konsep bicameral itu kalau kita buka seluruh naskah naskah risalah amandemen kita, memang waktu itu kita merujuknya adalah praktek bicameral di Amerika, yaitu ada House, ada Senat gitu ya. Nah, tetapi dalam hasil rumusannya kemudian kita tidak mengadopsi sepenuhnya model itu. Kita kalau istilah di sana adalah strong bicameral, sistem dua kamar yang kuat, sehingga dua kamar ini antara kamar DPR dan kamar Senat itu sama-sama kuat kalau di Amerika. Bahkan konsep di sana itu bisa saling memveto, dua-duanya harus punya bisa setuju baru bisa jalan. Di kita enggak, kita masih budaya unikameralnya, satu kamarnya itu yang belum hilang. Karena itu rumusannya kita menjadi konsepnya DPD dapat mengajukan RU ke DPR, dulu ke DPR, tapi sekarang bisa menjadi mengajukan RU sendiri. Kemudian ikut membahas. Nah, maknanya ini memang kemudian berkembang baik melalui putusan MK, itu kita itu belum punya kewenangan setara, terutama dalam hal memutuskan. Kalau kewenangan semuanya tidak mungkin karena sudah dibatasi secara limitatif. Kita hanya otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, kemudian ada pendidikan dan agama. Nah, jadi dengan 5 sebenarnya sudah sangat luas kewenangan DPD, tetapi kewenangan yang melekat ini dalam konteks relasi keputusan parlemen itu belum optimal. Putusan MK terakhir dalam konteks legislasi misalnya DPD bisa ikut membahas tetapi tidak ikut memutuskan. Jadi kita hanya menyampaikan pembahasan DIM tetapi untuk putusan akhirnya tetap di DPR. Nah, kalau di parlemen lain yang bicameral itu kan 2 kamar, selesai di sini dipindah ke kamar sini. Tujuannya apa sebenarnya? Pertama, konsep perwakilannya beda. Yang satu DPR ini perwakilan orang melalui partai politik, kalau ini perwakilan daerah. Nah, kalau hanya dibahas oleh perwakilan politik, maka dimensi politiknya itu terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang tidak mampu menampung aspirasi masyarakat, terutama daerah. Ini maunya begini, ya udah diputuskan begini. Tapi kalau ada double proses, itu ada sudah politiknya sudah, kemudian diperkaya lagi dengan perspektif yang lain daerah ini. Nah, kalau ini bisa berjalan sebenarnya ada fungsi, saya menyebutnya komplementari antara DPR dengan DPD. Nah, yaitu DPD karena dia mewakili perseorangan, bukan basis politik oriented, dia lebih objektif dalam beraspirasi. Ketemu dengan aspirasi politik, maka antara objektif dan politik ketemu, insya Allah akan menjadi hasil yang jauh lebih baik dalam konteks output parlemen. Nah, cuma sekali lagi memang itu belum, karena DPR masih berpandangan kita tidak bicameral. Kita masih prakteknya unicameral meskipun ada 2 kamar. Nah, ini yang ke depan kita dorong untuk bisa, kalaupun misalnya tidak menjadi, kalau saya sih cenderung prosesnya adalah seperti Perancis. Perancis itu sama. Jadi negara bicameral itu memang dulu dipersepsikan hanya untuk negara federal, seperti Amerika. Itu yang kadang-kadang kita bias. Loh, kalau kita bicameral federal dong, tidak NKRI gitu kan. Nah, ini yang kemudian mengganggu persepsi baik dalam konteks operasional maupun konsepsi masyarakat. Nah, di Perancis itu konsepnya dia adalah negara kesatuan, unitary, negara bukan federal. Nah, tetapi negara unitary ini, kesatuan ini punya 2 kamar juga, ada Senat, ada DPR. Nah, perbedaannya adalah tidak ada veto,
dua undang-undang ataupun produk parlemen dibahas di dua kamar, tapi kalau terjadi deadlock, tidak ada persetujuan dari itu, maka kembali kepada kewenangan DPR. Nah, tetapi ada proses yang lebih ini. Dan Senat di Perancis itu, dia terhubung langsung dengan daerah, pemerintah daerah, aspirasinya melalui Senat. Ada sidang tahunan antara daerah dengan senator, ada aspirasi program nasional, bisa juga melalui Senat. Nah, ini yang ingin kita dorong, berbagai skema untuk fungsionalisasi DPD dan optimalisasi parlemen dengan menempatkan 3 kamar ini secara proporsional. Ada kamar MPR, ada kamar DPR, ada kamar DPD. Kamar MPR ini untuk produk parlemen yang bersifat fundamental, amandemen, haluan negara itu nanti di MPR. Kemudian ada produk yang sifatnya instrumental, ini antara untuk operasional pemerintahan, keputusan undang-undang itu antara DPR dengan DPD. Nah, yang mengikat apa nanti haluan negara. Ini konsep yang kemarin sebenarnya sudah didorong untuk memperkuat tupoksi DPD melalui haluan negara, di mana di haluan negara nanti itu ada 2. Haluan negara nanti mengguiden program, dituangkan di dalam APBN. APBN itu ada cabangnya 2, yang bersifat program, itu nanti alurnya melalui DPD dulu baru ke DPR. Kalau yang bersifat anggaran nanti langsung melalui DPR. Jadi ada musrembang dari daerah, nanti dikompilasi di DPD, dibicarakan dengan Bappenas, menjadi draft APBN, dibahas dengan DPR. Kalau itu, saya kira akan sangat bagus untuk konteks kehidupan ketenagaraan kita, termasuk untuk parlemen. Jadi konsep untuk fungsionalisasi parlemen dengan trikameral fungsional sebenarnya menjadi amanat reformasi yang untuk menjaga parlemen itu bisa optimal, tidak kembali ketarik menjadi heavy eksekutif. Karena faktanya memang sekarang pun ada fenomena semuanya sumbunya ke eksekutif lagi. Nah, jadi pokoknya maunya dari eksekutif, ya seolah langsung DPR hanya sifatnya mensupport. Nah, ini kan kita kekurangan forum. Kenapa? Karena parlemen sejatinya adalah dia ruang untuk membahas, mengaspirasikan, dan mengagregasi. Dulu kita lihat misalnya parlemen Inggris ketika memutuskan Brexit, itu sampai berhari-hari, bermalam-malam membahas soal itu, dan sentrumnya di parlemen. Oke, Pak Holik, ini pertanyaan terakhir nih. Harapannya Bapak terkait fungsi dari DPD yang selama ini tuh kerap tenggelam gara-gara DPR RI. Silakan, Pak. Iya, tadi karena DPD didesain oleh reformasi sebagai jalur aspirasi untuk daerah, sebenarnya kita berharap ruang aspirasi daerah, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang berimplikasi ke daerah, seperti proyek strategis nasional yang di daerah, kemudian dana alokasi, dana transfer daerah, dan juga termasuk dana desa itu secara optimal DPD bisa ikut terlibat di dalam pembahasan mulai dari awal. Nah, sehingga nantinya daerah bisa menjadikan DPD sebagai saluran untuk aspirasi kebijakan termasuk kaitannya hubungan pusat daerah. Baru setelah itu berproses di DPR. Jadi ini tidak akan mengganggu tupoksinya DPR. Dan berikutnya DPD memang juga bisa memaksimalkan fungsi pengawasan. Nah, seperti yang kami coba lakukan adalah kita mencoba melihat pembangunan daerah secara utuh. Ini karena DPD berbeda dengan DPR yang kalau di Jawa Tengah itu hanya sebagian punya dapil kabupaten, kalau kami satu provinsi. Nah, ini yang kita maksimalkan melihat pembangunan daerah, dalam ini misalnya kami Jawa Tengah secara lebih utuh. Sejauh mana keberhasilannya, apa permasalahannya, dan apa kebutuhan akselerasi ke depan. Kalau DPD bisa memberi rekomendasi ini, saya kira juga akan sangat bagus untuk pembangunan daerah. Kurang lebih itu, di pusat dan di daerah ada tupoksi yang bisa dimaksimalkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abdul Holik. Sehat-sehat terus ya Pak. Sama-sama, sehat selalu. Baik, dan juga teman-teman suara.com, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast On The Go. Dan jangan lupa masih ada episode selanjutnya bersama saya Ria Rizky. Sampai jumpa, dadah. Ya, salam semuanya.